Tidak terasa, sudah hampir 3 tahun kita hidup di era normal baru sejak pandemi COVID-19 melanda dunia. Krisis kesehatan yang mengakibatkan banyak dampak negatif ini tentu akan menjadi satu sejarah yang gak akan kita lupain. Walau sekarang semuanya sudah mulai pulih kembali, tapi faktanya dunia masih dihantui loh dengan ketakutan akan kemunculan pandemi-pandemi lainnya. Buktinya, nggak sedikit berita tentang virus penyakit yang terus bermunculan, khususnya mengenai zoonosis, yaitu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Seperti virus COVID-19 yang diduga bersumber dari kelelawar. Nah, walau agak mirip nih, zoonosis ini jangan disamakan ya dengan cerita salah satu film superhero terkenal. Nah, di tengah kekhawatiran ini, apa solusi yang dapat dilakukan agar pandemi global yang sudah berlalu tidak terulang kembali? Nah, teman-teman, seringkali kita mengartikan kata sehat hanya sebatas pada kesehatan tubuh masing-masing kita, tanpa mempedulikan tingkat kesehatan lingkungan maupun makhluk hidup lain di sekitar kita. Padahal, penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita bukan hanya diakibatkan oleh pola dan gaya hidup yang buruk saja loh, tapi juga ada pengaruhnya dari makhluk hidup atau lingkungan di sekitar kita yang tidak sehat. Bahkan tercatat, dari semua penyakit yang muncul dalam waktu 3 dekade terakhir, 75% diantaranya berasal dari hewan. Artinya benar, bahwa masih ada banyak virus atau bakteri penyakit lain di luar sana yang berpotensi menjadi pandemi. Serem banget ya? Nah, lalu balik lagi ke pertanyaannya. Lantas apa yang harus dilakukan agar dunia bisa sehat secara utuh dan menyeluruh? Apakah kita perlu nih kampanye ke makhluk hidup lain supaya mereka hidup sehat dan juga menjaga lingkungan? Ya, tentu bukan seperti itu caranya. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak bahwa ada satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mewujudkan dunia yang sehat secara menyeluruh? Dan hal tersebut adalah gerakan Global One Health, yang merupakan sebuah pendekatan yang memadukan banyak ahli dari berbagai bidang dengan tujuan menyeimbangkan dan meningkatkan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem secara berkelanjutan. Ya, walaupun terdengar cukup baru, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa konsep pendekatan One Health ini juga sudah digunakan sejak dulu. Nah, pendekatan ini tidak hanya akan dikerjakan oleh para pemangku kepentingan saja, tapi justru akan mengajak dan menyatukan banyak pihak yang ahli di bidangnya, seperti para dokter maupun ilmuwan, para peternak yang berperan menjamin kesehatan hewan ternak, para petani yang bertugas mengelola dan mengolah hasil bumi, jajaran pemerintah yang bertanggung jawab menyusun peraturan atau mengambil keputusan, hingga masih banyak lagi. Ibaratnya kerja kelompok nih, maka setiap ahli tersebut akan saling bertanggung jawab mengerjakan perannya masing-masing untuk satu tujuan tugas. Nah, teman-teman, melalui kesatuan tersebut, yaitu One Health, dunia yang sehat secara utuh dan menyeluruh seharusnya bisa terwujud. Dan tentu saja, pandemi global pun tidak akan menjadi mimpi buruk yang mengganggu kehidupan kita. Dengan demikian, layaknya Kapten Amerika yang butuh Avengers untuk melawan dan menaklukkan Thanos, demikian juga dengan kita manusia yang tidak bisa sendiri dan perlu bekerja sama dengan satu tujuan, yaitu kesehatan dunia yang utuh dan juga menyeluruh. Oke teman-teman, demikian informasinya seputar One Health. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih.